Perkenalkan, nama saya Grace Tampu Wolon. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep pendapatan dalam akuntansi pajak. Yang pertama yaitu definisi dari konsep pendapatan ini. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Pengelompokan penghasilan terbagi atas 4. Yang pertama yaitu penghasilan dari usaha dan kegiatan. Yang kedua, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, penghasilan dari praktik dokter, akuntansi, pengacara, dan lain-lain. Yang ketiga, penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tak bergerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak digunakan untuk usaha, dan lain-lain. Yang keempat yaitu penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain-lain. Tarif PPh untuk badan yaitu tarif umum pajak penghasilan badan sebesar 28% dari penghasilan kena pajak, yang kemudian diturunkan menjadi 25% mulai dari 2010 sesuai pasal 17 ayat 2A Undang-Undang PPh Nomor 38 Tahun 2008. Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada pasal 5 ayat 1, tarif PPh badan diturunkan menjadi 22% yang berlaku mulai tahun pajak 2020 dan 2021. Tarif khusus untuk perusahaan TBK. Untuk wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap yang berbentuk perseroan terbuka atau TBK diberikan tarif lebih rendah 3% dari tarif PPh badan normal. Berikut fasilitas PPh badan 0,5% yang memenuhi syarat seperti wajib pajak badan juga dapat menggunakan tarif pajak penghasilan badan 0,5% dari peredaran bruto dengan jangka waktu tertentu untuk PT 3 tahun, CV 4 tahun, dan pribadi 7 tahun. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perpajakan Nomor 23 Tahun 2018 yang telah diperbarui dengan PP Nomor 55 Tahun 2022. Contohnya yaitu UMKM. Selanjutnya yaitu penghitungan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak merupakan suatu dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang. Penghasilan bruto kurang dari 4,8 miliar akan dikenai tarif 0,5%. Lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar akan dikenai tarif 0,25% dikurang dari 0,6 miliar per penghasilan bruto dikali penghasilan kena pajak. Lebih dari 50 miliar akan dikenai tarif 25% dikali dengan penghasilan kena pajak. Jadi kesimpulannya, penghasilan mencakup pendapatan dan keuntungan. Pendapatan sendiri merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Keuntungan yaitu didefinisikan sebagai kenaikan ekuitas atau aset bersih yang berasal dari transaksi periferal atau insidental pada suatu entitas dan dari transaksi lain dan kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi pemilik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan materi, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.